الحمد لله ولا إله إلا الله. Assalamualaikum sahabatku dakwah medsos. Pada cerita sebelumnya, kita sudah membahas tentang kisah Nabi Adam dan Siti Hawa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Siti Hawa ke bumi karena melanggar larangan memakan buah khuldi. Lalu mereka menjalani kehidupan di tempat yang baru dan mulai mempunyai banyak keturunan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Kisah Qabil dan Habil menurut Al-Quran dikutip dari buku sejarah lengkap kehidupan para nabi. Sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, oleh Ibnu Katsir As-Sadi menceritakan dari Abu Malik dan Abu Shali, dari Ibnu Abbas, dari Muhrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sebagian sahabat Nabi. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Setelah Siti Hawa dan Nabi Adam hidup di bumi, Siti Hawa melahirkan dua pasang anak kembar laki-laki dan perempuan yang diberi nama Qabil, Iklima, Habil, dan Labuda. Qabil merupakan saudara kembar Iklima, sementara Habil merupakan saudara kembar Labuda. Setelah mereka berempat sudah baligh, Allah memerintahkan Adam untuk mengawinkan anak-anaknya secara bersilang. Qabil dinikahkan dengan Labuda, dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Akan tetapi, karena paras Labuda yang tidak secantik Iklima, Qabil merasa dengki karena Habil dapat menikahi saudari kembarnya. Ia bahkan mendapat bisikan dari iblis untuk membunuh Habil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kedua putra Nabi Adam untuk berkurban agar dapat mengambil pilihan terbaik. Qabil yang merasa dirinya jauh lebih baik daripada adiknya tidak terima dengan pembagian perjodohan tersebut. Kemudian Nabi Adam menerapkan kebijakan untuk menikahkan keduanya secara silang. Qabil dinikahkan dengan kembaran Habil yang tidak secantik kembarannya, dan Habil mendapatkan kembaran Qabil. Qabil yang merasa dirinya jauh lebih baik daripada adiknya dan tidak terima dengan pembagian perjodohan tersebut, lalu mengajukan protes kepada Nabi Adam. Qabil berkata, "Aku lebih berhak terhadapnya, kembaran Qabil, dan dia, Habil, lebih berhak terhadap saudaranya, kembaran Habil. Ini bukanlah ketentuan Allah, melainkan pendapatmu sendiri." Kemudian sebagai kepala keluarga, Nabi Adam memberikan solusi atas protes yang diajukan oleh Qabil. Nabi Adam memerintahkan kedua anaknya untuk berkurban. Kurban siapa yang diterima oleh Allah, maka lebih berhak terhadap kembaran Qabil. Qabil adalah seorang petani dan Habil seorang peternak. Sudah menjadi kebiasaan bagi keduanya untuk melakukan kurban. Qabil dan Habil pun berkurban dengan apa yang mereka punya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, putra Adam yang bernama Qabil mempunyai ladang pertanian, sedangkan Habil mempunyai peternakan kambing. Mereka berdua pun menyerahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah. Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, sementara Qabil mengorbankan tanaman hasil pertaniannya dengan kualitas paling rendah. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa Ia
telah menerima kurban dari kedua putra Adam, dan api itu menyambar kurban dari Habil. Hasil dari kurban yang dipersembahkan Habil diterima Allah, dan milik Qabil tidak diterima. Melihat kurbannya sama sekali tidak tersentuh api, Qabil sangat murka terhadap Habil karena kembarannya yang cantik akan menikah dengan adiknya, yaitu Habil. Ketetapan Allah ini membuat Qabil tersulut amarah dan berkata kepada Habil, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Iri hati dan rasa dengki membuat Qabil makin marah dan ingin segera membunuh adiknya, yaitu Habil. Lalu Habil berkata, "Sungguh, jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surat Al-Maidah ayat 28. Habil hanya pasrah karena ia takut kepada Allah. Habil berkata, "Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim." Quran Surat Al-Maidah ayat 29. Qabil yang gelap mata pun mengukuhkan diri untuk membunuh Habil. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Setelah Habil meninggal, kemudian Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun lamanya, tanpa tahu arah dan tujuannya. Sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung, sehingga salah satunya mati. Dengan keadaan yang sama, burung gagak yang masih hidup menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang telah mati ke dalamnya. Burung gagak ini hendak memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya mayat Habil dikuburkan. Namun, Qabil tidak dapat melakukan apa yang seperti dicontohkan burung gagak tersebut, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kemudian, Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Qabil pun segera meniru apa yang dilakukan burung gagak tersebut, kemudian menguburkan jenazah Habil. Akibat perbuatannya itu, Qabil menjadi orang yang berbuat zalim. Kisah pun selesai. Terima kasih sudah menyimak kisah Qabil dan Habil menurut Al-Quran. Insya Allah kami akan membahas kisah-kisah Islami, kisah para nabi yang sebenarnya menurut Al-Quran dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.